Setelah beberapa zaman yang lalu, orang-orang yang hidup lebih dulu dari kita sampai kepada zaman kemerdekaan. Namun kemerdekaan yang tertentu saja. Karena kemerdekaan ini tidak tepat, hingga zaman pun menjadi berganti lagi zaman edan. Kalau dalam istilah Jawanya, nek orang edan, orang keduman. Pada zaman itu, mayoritas orang selalu berpikir, besok makan siapa, bukan makan apa. Kemudian karena ketidaktepatan lagi, lalu zaman pun berganti lagi menjadi zaman urip nagih janji atau urip gugat janji. Dampaknya, orang-orang yang menyadari ketakutannya, orang-orang yang menyadari kegelisahannya, orang-orang yang menyadari keraguannya, kebimbangannya, mereka bertebaran mencari tuntunan yang paling kuat. Hingga sampai sekarang, era atau zaman urip nagih janji berganti menjadi era atau zaman kedaulatan Romo. Di zaman kedaulatan Romo, di sini Romo berdaulat. Dalam istilah lain juga disebut-sebut sebagai mijile satrio paningit atau mijile satrio limo-limo. Juga disebut sebagai zamannya Ratu Adil Jumeneng. Lah, di zaman kedaulatan Romo atau zaman mijile satrio limo-limo atau zaman mijile Ratu Adil atau Ratu Adil Jumeneng, apapun alasannya, kebenaran harus terjadi, kebaikan harus terjadi, keindahan harus terjadi, kesehatan harus terjadi, kebahagiaan harus terjadi. Karena di zaman kedaulatan Romo atau Ratu Adil Jumeneng, kebaikan harus terjadi, maka kejadian apapun itu pasti dibersihkan. Karena jika kejadiannya tidak bersih, tidaklah mungkin kebaikan bisa terjadi. Lah, di zaman kedaulatan Romo atau Ratu Adil Jumeneng ini, siapapun dia sudah
Jangankan yang bermain-main, yang berneko-neko, yang tidak bermain-main, yang tidak berneko-neko saja tetap akan dibersihkan jika tidak tepat atau tidak sesuai dengan kedaulatan Romo atau keadilan Ratu Adil. Yang artinya siapapun dia yang melakukan kebaikan akan diadili oleh kebaikannya. Siapapun dia yang melakukan keburukan akan diadili oleh keburukannya. Jika tidak berkesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Di sini becik ketitik olo ketoro akan terjadi. Sing temen bakal tinemu, sing salah bakal seleh. Semuanya akan dibersihkan. Tidak peduli siapa, nggak peduli itu putra Romo atau bukan putra Romo. Jika tidak tepat, gerak-geriknya akan diadili. Karena di zaman kedaulatan Romo atau jumenenge Ratu Adil, hukum alam berlaku atau hukum sebab akibat berlaku, di mana kelakuan baik akan diadili oleh kebaikannya, di mana kelakuan buruk akan diadili oleh keburukannya. Tidak peduli siapa dia. Jadi tidak ada yang bisa mencegah dan tidak ada yang bisa menghindar kecuali mereka yang bergerak tepat sesuai dengan kedaulatan Romo atau keadilan Ratu Adil. Nah, di sini dibutuhkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup yang sungguh-sungguh. Jika tidak, akan tergilas. Bisa dikatakan ini sangat mengerikan bagi mereka yang tidak berkesadaran rasa hidup, bagi mereka yang tidak berkesadaran rasa cinta kasih sayang hidup yang sungguh-sungguh. Itu sangat mengerikan. Terkesan bahwa yang disebut Tuhan itu tidak adil. Bagaimana bisa dikatakan adil? Melakukan kebaikan saja akan diadili oleh kebaikan yang dilakukannya. Apalagi keburukan yang dilakukan. Semua itu dikarenakan gerak-gerik yang tidak tepat. Jadi di dalam proses perjalanannya, kalau panjenengan mengetahui ada kiai, ada ustadz, ada pendeta, ada biksu, ada orang-orang hebat atau orang-orang awam berbicara itu, berbicara ini dan lain sebagainya, cukup amini saja. Cukup simak saja jika suka. Jika tidak menyukai,
menyukai, lalui saja. Tidak perlu menghakimi, tidak perlu mengadili, apalagi sampai mencari-cari kesalahannya. Kenapa? Karena siapapun dia, kalau kelakuannya adalah jarkoni, iso ngajar, bisa ngajar, tapi tidak bisa ngelakoni sendiri, pasti akan tumbang, pasti akan hancur, pasti akan celaka. Jadi kita tidak perlu capek-capek, tidak perlu repot-repot menilai, menghakimi, mengadili, mencari-cari kesalahannya. Tidak perlu. Karena hukum alam yang lebih dikenal dengan sebutan hukum sebab akibat atau karma itu jauh lebih mengerikan daripada perbuatan kita yang menilai dia, menghakimi dia, mengadili dia, mencari-cari kesalahannya. Jadi biarkan saja, biar alam yang berbicara, biar karma yang melakukan. Sedangkan kita cukup tetap hidup madep mantep di dalam menebar kebaikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Sedangkan tentang mereka yang berbicara itu dan ini, jika itu tidak tulus, tidak murni, tidak jujur, tidak baik, apalagi sampai diajarkan kepada orang lain tapi dirinya sendiri tidak melakukan, percayalah, tidak terlampau lama pasti akan tumbang, pasti akan hancur, pasti akan celaka. Karena ini adalah zaman kedaulatan Romo, di mana Ratu Adil jumeneng. Apapun itu, jika dilakukan tidak tepat, akan dibersihkan. Apapun itu, bagaimanapun itu, jika tidak tepat, tidak sesuai dengan kedaulatan Romo, dengan hukumnya Ratu Adil, akan tergilas, akan disapu, akan dibersihkan. Karena kebaikan harus terjadi di zaman berikutnya. Setelah zaman kedaulatan Romo atau zaman Ratu Adil jumeneng, zaman berikutnya adalah zaman kebaikan yang sempurna. Nah, zaman kebaikan yang sempurna ini harus terjadi, tidak bisa tidak. Jika sampai tidak terjadi, zaman kebaikan yang sempurna ini kok sampai tidak terjadi, maka penentunya seperti yang sudah pernah saya beri informasi, yaitu di tahun 2025. Itu adalah penentu kebaikan yang sempurna atau zaman kebaikan yang sempurna ini terjadi atau tidak. Penentunya ada di situ, dan tanda-tandanya pun sudah terjadi dan sering kita saksikan di zaman sekarang ini, di saat-saat ini. Karena itu adalah firman, maka titik poinnya harus terjadi. Karena itu adalah firman, bagian dari perputaran dunia yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa dihentikan, maka zaman kebaikan yang sempurna itu harus terjadi. Dan kejadiannya harus dimulai. Sudah dimulai maksudnya. Nah,
Nah, karena zaman kebaikan yang sempurna ini harus terjadi, apapun yang menghambat, apapun yang menghalangi akan dihancurkan, akan dileburkan. Jadi sesungguhnya kita sedang berada di ambang pintu zaman kebaikan yang sempurna. Lah, di ambang pintu inilah keadaan yang rawan, karena kita akan menyaksikan, bahkan kalau kita sendiri yang tidak tepat, maka kita pun akan mengalami. Bukan hanya sekedar menyaksikan, kalau kita juga ikut-ikutan tidak tepat berkelakuan, maka kita pun akan mengalami hal yang sama seperti mereka-mereka yang melakukan suatu hal yang tidak tepat. Berbuat baik diadili oleh kebaikannya, berbuat buruk diadili oleh keburukannya, dan lain sebagainya. Jadi suatu ketika atau suatu saat, dimanapun panjenengan berada, ada orang mejang itu mejang ini, bicara itu bicara ini, biarkan. Tidak usah dinilai, tidak perlu dicari-cari kesalahannya, apalagi dihakimi dan diadili. Karena tidak terlampau lama, jika dia memiliki visi dan misi yang tidak murni, misi dan visi yang tidak mengarah kepada Tuhan, tidak terlampau lama pasti akan hancur, pasti akan tumbang, pasti akan musnah, tergilas oleh hukum alam atau hukum sebab akibat yang lebih dikenal dengan sebutan karma. Tepat yang dimaksud, tepat seperti apa Pak Web? Tepat yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan kedaulatan Romo, atau sesuai dengan hukumnya Ratu Adil. Kedaulatan Romo itu seperti apa Pak Web? Keadilan Ratu Adil itu seperti apa Pak Web? Saya tidak bisa menginformasikan tentang hal ini, karena yang mengetahui adalah hidup kita masing-masing. Saya punya hidup, panjenengan punya hidup. Artinya kalau saya mengetahui, panjenengan pun bisa mengetahui. Tinggal bersungguh-sungguh apa tidak di dalam melakukan kebaikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Cuma itu. Kalau memberikan informasi tentang kedaulatan Romo atau hukum Ratu Adil, saya tidak diberi kuasa. Namun sesungguhnya saya sudah mengajarkan yang menjadikan kita bisa melakukan suatu hal yang tepat, yang sesuai dengan kedaulatan Romo, yang sesuai dengan hukum hidup atau hukum Ratu Adil. Cara praktek melakukan patrap samadhi yang tepat sudah saya ajarkan. Cara praktek makan yang tepat, minum yang tepat, merokok yang tepat, dan lain sebagainya sudah saya ajarkan.
bergerak yang tepat, cara bergerak yang tepat, cara berbicara yang tepat, sudah saya ajarkan. Cara laku murni menuju suci yang tepat, cara laku suci menuju abadi yang tepat, cara bermasyarakat, sudah saya ajarkan. Dan pertahankan serta lakukan itu terus seumur hidup panjenengan. Sore tadi saya sudah mengajarkan kepada beberapa kadang yang sedang belajar mendalami Wahyu Pancagaib lebih dalam lagi tentang cara buang air kecil yang tepat, tentang cara buang air besar yang tepat, dan tentang cara mandi yang tepat. Tinggal yang lainnya nanti akan menyusul. Setelah itu saya akan mengajarkan caranya tidur yang tepat. Dan pelajaran terakhir dari saya adalah cara hidup yang tepat di dunia kehidupan ini. Dan pertahankan serta lakukan terus menerus seumur hidup panjenengan nantinya. Karena hanya dengan itu kita tidak akan tersentuh oleh hukum alam atau hukum sebab akibat. Sebab apapun yang kita gerak dan gerikkan tepat, yang arti maksudnya sesuai dengan kedaulatan Romo atau hukum Ratu Adil. Lah, tentang pelajaran-pelajaran ini nantinya panjenengan yang akan menginformasikannya kepada yang lain jika dimintai informasi. Bukan saya. Saya hanya membimbing panjenengan. Setelah panjenengan, selanjutnya nanti panjenengan yang akan menginformasikan tentang ketepatan ini kepada yang lainnya jika dimintai informasi. Kalau tidak dimintai informasi, jangan sekali-kali memberikan informasi, karena kemungkinan besar akan sia-sia. Sebab belum tentu dipraktekkan, belum tentu dilakukan. Jika tidak dimohon, kita memberikan informasi. Sebab karena itu, ketika ada kadang yang berhasil mencapai titik puncaknya manekung, saya selalu memberikan motivasi terkait tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Bahwasanya orang awam yang sudah dipilih oleh Romo tidak membutuhkan penjelasan apapun dari kita tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib. Sedangkan orang awam yang belum dipilih oleh Romo diberi penjelasan model apapun tidak akan percaya. Andai kata saya tidak ditakdirkan seperti ini, saya pun diam. Saya pun tidak akan neko-neko. Namun karena saya
waktu saya sudah habis, maka saya sudah diam. Dan ketika saya diam ini, panjenenganlah selanjutnya yang akan memberikan informasi kepada yang memohon informasi terkait gerak dan gerik yang tepat atau sesuai dengan kedaulatan Romo atau hukum Ratu Adil. Di ambang pintu memasuki era atau zaman kebaikan yang sempurna, kita dalam keadaan sangat rawan. Karena kita hidup tidak seorang diri, melainkan di tengah-tengah masyarakat yang sangat luas. Yang artinya tidak menutup kemungkinan kita akan melihat, mendengar, mengetahui seseorang berbicara itu, seseorang berbicara ini, seseorang berkelakuan itu, seseorang berkelakuan ini, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan kita akan menyaksikan semua itu. Jika kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kita tidak bersungguh-sungguh diabdikan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, kita akan terkecoh di sini. Kita akan terbawa arus di sini. Dalam hal ini, tentang semua itu, kita tidak usah ikut campur. Biarkan saja. Kalau kita suka,